Pernah nggak sih Anda merasa gini? Dalam hubungan terdekat Anda ya, entah sama pasangan, orang tua, atau mungkin anak, Anda udah coba banget komunikasi, tapi kok rasanya tetap aja ada tembok gitu. Niatnya baik, pengen bantu, tapi malah ujung-ujungnya salah paham atau malah jadi jauh. Nah kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Oke, mari kita bedah ini yuk. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu konsep yang kuat banget dari psikologi modern, yang sumber kita ini bilang bisa jadi semacam bahasa cinta universal. Namanya validasi. Kita punya bahan diskusi nih. Intinya dari pemikiran dan buku seorang ahli psikologi klinis yang emang fokus banget mendalami skill ini. Tapi penting nih dicatat, validasi itu bukan cuma bilang, oh ya kamu bener, atau kasih pujian basa-basi ya. Bukan sama sekali. Jauh lebih dalam dari itu. Ini tuh seni dan praktik gimana kita nunjukin kalau kita benar-benar hadir, kita dengerin, kita usaha memahami gitu ya, pengalaman internal orang lain apa yang dia pikirin, rasain, perjuangin, dan yang paling penting nih, kita nerima pengalaman itu sebagai sesuatu yang sah, yang valid dari kacamata dia, meskipun kita nggak setuju atau ngelihatnya beda. Nah, misi kita hari ini yaitu menggali gimana validasi ini bisa jadi kunci buat hubungan lebih intim, ngeredain konflik yang suka bikin rusak suasana, dan ya, bangun fondasi hubungan yang lebih kuat. Tepat sekali. Konsep validasi ini sering banget dianggap remeh ya. Padahal dampaknya itu bisa transformasional loh, apalagi di hubungan yang paling penting buat kita. Kita sering fokus ke apa yang harus diomongin atau dilakuin, tapi lupa sama kekuatan dari sekedar bikin orang lain merasa dipahami secara tulus. Bener banget. Salah satu hal yang menurut saya perlu digarisbawahi dari sumber kita ini adalah gimana tindakan yang kedengerannya simple kayak merasa dimengerti ini punya dasar psikologis yang kuat gitu. Jadi ini bukan cuma soal bikin enak sesaat aja, tapi secara fundamental bisa ngubah dinamika kekuasaan, kepercayaan, dan rasa aman dalam hubungan. Oh, jadi ada dasarnya ya? Ada. Ketika seseorang merasa divalidasi, pertahanan diri mereka tuh cenderung turun. Nah, pintu buat koneksi yang beneran tulus itu jadi kebuka lebar. Sumber kita ini bahkan, cukup berani ya klaimnya. Bilang kalau menguasai validasi ini bisa jadi faktor penentu buat nyelamatin pernikahan yang udah di ujung tanduk. Atau benerin hubungan orang tua anak yang udah renggang tahunan. Kedengerannya, wah banget ya. Mari kita lihat lebih dalam deh. Apa sih sebenarnya manfaat konkretnya validasi ini di konteks hubungan intim? Manfaatnya sangat signifikan dan berlapis ya. Sumber kita ini menyoroti beberapa poin kunci. Pertama, dan ini dasar banget, validasi itu secara langsung ningkatin keintiman emosional. Jadi pas kita merasa pasangan atau orang terkasih itu benar-benar ngerti kita, bukan cuma denger kata-kata kita, tapi juga ngerasain emosi di baliknya, itu ngebangun rasa kebersamaan sama kepercayaan yang dalam banget. Keintiman emosional ya. Ini nyambung erat sama terciptanya rasa aman psikologis. Nah ini kondisi di mana kita ngerasa aman buat jadi diri sendiri, ngungkapin hal-hal rapuh, tanpa takut dihakimi, diremehin, atau ditolak. Rasa aman psikologis. Itu kedengarannya krusial banget ya. Jadi bukan cuma soal nyaman, tapi ngerasa diterima utuh gitu. Betul sekali. Itu fondasinya tempat kepercayaan bisa tumbuh subur. Nah, manfaat kedua yang ditekankan banget itu peran validasi dalam mengurangi dan mengolah konflik. Coba deh Anda perhatikan pola pertengkaran yang sering terjadi. Sering banget kan percakapan sulit itu muter-muter di situ aja, nggak ada ujungnya, atau tiba-tiba meledak jadi adu argumen sengit. Iya banget, sering gitu. Nah, sumber bis kita ngejelasin kenapa ini bisa terjadi. Orang itu cenderung nyerang kalau merasa nggak didengerin atau nggak dipahami. Mereka naikin volume suara atau pakai kata-kata tajam. Itu sebagai upaya putus asa biar pesannya nyampe. Sebaliknya, orang jadi defensif, nyangkal, nyari alasan, nyalahin balik, pas merasa nggak dihormati atau sudut pandangnya dianggap nggak penting. Masuk akal sih. Nah, respons yang mau validasi itu kayak air yang disiram ke api konflik. Itu ngomongin, oke, aku dengar kamu, aku coba pahamin posisi kamu, yang secara instan nurunin kebutuhan buat nyerang atau bertahan. Itu benar banget. Kalau kita udah ngerasa ditangkap atau dimengerti gitu ya, kayaknya energi buat berantem tuh nguap gitu aja ya. Udah nggak perlu teriak-teriak lagi biar didengar. Biar ini nggak abstrak-abstrak amat, sumber kita ini ngasih cerita yang nyentuh banget dan ngegambarin banget. Tentang seorang ibu namanya Dev dan putrinya, Kamia. Bisa diceritain gimana validasi ngubah hubungan mereka?
Tentu, ini contoh inti dari bab 2 buku itu dan kuat banget buat nunjukin poin kita. Jadi Dev ini seorang pensiunan ahli bedah jantung, orangnya kompeten, sukses, niatnya baik, filantropis juga. Tapi ironisnya dia tuh jauh sama putrinya sendiri, Kamia, seorang mahasiswi yang lagi berjuang lawan leukemia kronis. Hubungan mereka retak udah tahunan gara-gara pertengkaran hebat dulu. Nah, awalnya si Dev ini dengan niat tulus ya, pengen benerin keadaan, coba kontak Kamia. Ngirim pesan-pesan yang kedengerannya positif, penuh semangat gitu. Kedengerannya kayak hal yang wajar ya dilakuin seorang ibu yang peduli. Kasih semangat, coba bikin mood bagus. Secara luar sih iya, tapi disinilah jebakannya. Tanpa Dev sadari, pesan-pesannya ini meskipun nadanya positif, sebenarnya nggak memvalidasi pengalaman Kamia. Fokusnya cenderung ke, ayo sembuh, tetap positif ya, atau mungkin nawarin bantuan praktis, tapi tanpa secara eksplisit ngakuin dan terima betapa sulitnya perjuangan Kamia lawan penyakitnya, rasa sakitnya, takutnya, dan juga luka hati gara-gara hubungan mereka renggang. Oh, jadi malah bikin jauh ya? Betul, pesan-pesan itu bukan yang ngedeketin, malah bikin Kamia ngerasa makin nggak dipahami. Puncaknya nih, Kamia pernah ngelontarin kata-kata yang nusuk banget. Nuduh Dev itu ibu sok bener yang nyedot semua kebahagiaan hidup dan ganti pakai racun. Wah, ini nunjukin betapa dalamnya luka dan rasa nggak dimengerti yang dirasain Kamia. Wow, itu dalam banget. Pasti sakit banget ya buat Dev dengar itu. Terus, gimana dia bisa balikin keadaan? Apa yang berubah? Nah, ini bagian krusialnya. Dev nggak nyerah. Tapi dia sadar, cara lamanya nggak berhasil. Dia lalu cari bantuan dan belajar secara spesifik keterampilan validasi. Ini bukan proses instan ya. Dia bahkan sempat berhenti kirim pesan dulu sementara waktu, sambil belajar dan refleksi diri. Lalu, dia coba lagi, tapi pendekatannya beda total. Gimana tuh bedanya? Pesan barunya itu nggak lagi nyoba benerin Kamia atau nyenengin suasana secara paksa. Sebaliknya, dia mulai dengan ngakuin realitas situasi mereka dan perasaannya sendiri soal kerenggangan itu. Dia nulis kira-kira gini, aku seharusnya nggak pernah ngeremehin fakta kita udah lama nggak ngobrol. Jujur, ini bikin hati aku hancur, dan aku nyesal banget kita ada di situasi ini. Perhatiin deh, fokusnya ke pengakuan rasa sakit bersama. Jadi dia bukan diri soal perasaannya dan ngakuin sakitnya hubungan itu ya. Terus soal kondisi Kamia gimana? Dia juga validasi perjuangan Kamia dengan leukemianya. Bukan dengan nawarin solusi medis lagi atau janji ketemu dokter, tapi dengan ngakuin betapa beratnya beban yang ditanggung Kamia. Mungkin kayak bilang, aku cuma bisa ngebayangin betapa capek dan takutnya ngehadapin ini semua tiap hari. Fokusnya geser dari solusi ke pemahaman. Pergeseran yang fundamental banget ya. Gimana respons Kamia kali ini? Responsnya nggak langsung heboh positif gitu, tapi ada pergeseran yang signifikan, pelan tapi pasti. Dimulai dengan respons singkat tapi penting. Aku sayang ibu, tapi jangan anggap itu berarti aku pengen ibu terbang ke sini sekarang. Nah, meskipun ada batasan ya, kata aku sayang ibu itu udah kayak pintu yang kebuka setelah bertahun-tahun ketutup rapat. Wah, langkah maju yang besar itu. Banget! Dari situ komunikasi mulai ngalir lagi. Tukeran pesan jadi lebih rutin, terus lanjut ke telepon. Prosesnya bertahap, ngebangun lagi kepercayaan yang hilang. Akhirnya hubungan mereka nggak cuma pulih, tapi kata sumber kita jadi lebih kuat dan otentik dari sebelumnya. Puncaknya ada foto mereka berdua senyum bahagia lagi kerja bareng di proyek Habitat for Humanity. Itu simbol rekonsiliasi yang dalam banget. Cerita yang luar biasa sih ini. Jadi, apa artinya ini semua? Buat Anda yang dengerin, pelajaran penting dari Dev dan Kamia ini ya soal kekuatan pergeseran fundamental itu tadi. Dari dorongan alami kita buat benerin masalah orang, kasih nasihat, atau sekedar nyoba bikin mereka enakan, jadi upaya tulus buat pertama-tama memahami dan menerima pengalaman mereka apa adanya. Di kasus ini, validasi jadi kunci yang ngebuka gembok komunikasi yang udah karatan. Tepat sekali. Dan ini langsung nyorot salah satu jebakan paling umum yang kita semua hadapin dalam interaksi sehari-hari, yang sering kita lakuin dengan niat paling baik sekalipun. Ah, ini dia nih. Dorongan buat langsung loncat ke mode pemecah masalah. Saya yakin deh banyak dari kita yang langsung kena di sini. Pasangan pulang kantor ngeluh soal bosnya. Reaksi pertama kita mungkin, kenapa nggak kamu bilang aja gini ke dia? Atau, coba deh cari kerja lain. Haha, iya kan? Teman curhat sedih abis putus, kita langsung, udahlah lupain aja dia, nggak pantas buatmu, ayo kita seneng-seneng. Kayak Davin yang awalnya fokus ke solusi medis buat Kamia. Atau contoh klasik yang sering disebut, anak kecil bilang dia benci adik bayinya, orang tua spontan jawab,
nggak boleh ngomong gitu, kamu tuh sayang sama adikmu. Semua ini, meski niatnya baik, sering banget meleset dari sasaran. Ini adalah jebakan yang umum banget dan seringnya kontraproduktif. Sumber kita ngasih penekanan kuat ke perbedaan krusial ini. Validasi, intinya ya, itu soal ngomunikasiin penerimaan terhadap realitas internal seseorang, perasaan, pikiran, pengalaman saat ini, apa adanya. Bisa sesimpel bilang, aku dengar kamu benar-benar kecewa soal rapat tadi. Atau pasti rasanya berat banget ya ngadepin ketidakpastian ini. Fokusnya di memahami dan merefleksikan pengalaman mereka. Oke. Sebaliknya, pemecahan masalah atau upaya ngehibur yang terlalu cepat itu ngomunikasiin keinginan buat ngubah situasi atau perasaan itu. Coba lakuin X, harusnya kamu ngerasa Y, atau lihat sisi positifnya dong. Tapi bukannya kadang orang emang butuh solusi atau saran ya? Gimana kita tahu kapan waktunya pas buat pindah dari validasi ke mode bantu yang lebih aktif? Pertanyaan yang bagus banget dan penting. Sumber kita nggak bilang kalau pemecahan masalah itu salah ya, tentu aja nggak. Saran dan bantuan praktis itu berharga banget dalam hubungan. Kuncinya ada di urutan dan waktunya. Urutan ya? Iya. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah kenapa pemecahan masalah yang terlalu dini itu sering gagal total, bahkan bisa memperburuk keadaan. Alasannya simpel aja, pas kita langsung loncat ke solusi, tanpa validasi dulu perasaan atau pengalaman orang itu, mereka cenderung ngerasa nggak didengerin, nggak dipahami, dianggap remeh, atau bahkan ngerasa seolah perasaan mereka itu salah atau nggak rasional. Iya juga ya. Ini kayak bangun rumah tanpa fondasi. Saran sebagus apapun bakal ditolak karena rasa percaya dan koneksi emosionalnya belum kebangun. Orang baru akan kebuka sama saran kalau mereka udah ngerasa benar-benar dimengerti. Jadi ya itu tadi, validasi harus datang sebelum solusi. Oke, ini prinsip yang praktis banget sih. Jadi aturan gampangnya, validasi dulu, baru deh kalau diminta, atau situasinya pas, tawarin bantuan atau solusi. Lain kali pasangan, teman, anak, atau kolega Anda datang bawa masalah atau keluhan, coba deh tahan refleks pertama buat benerin. Ambil jeda, tarik napas, fokus dulu buat bener-bener dengerin bukan cuma kata-katanya, tapi juga emosi di baliknya. Betul. Pakai kalimat yang nunjukin Anda coba pahamin perspektif mereka. Kedengarannya itu bikin kamu frustrasi banget ya? Atau aku bisa ngerti kenapa kamu ngerasa sedih, marah, khawatir. Kadang-kadang hadiah terbesar yang bisa kita kasih ya kehadiran kita yang penuh perhatian sama hati yang empati itu. Dan kemampuan buat validasi ini jadi makin krusial lagi pas situasi memanas, yaitu saat konflik terjadi. Nah, ini dia tantangan berikutnya. Konflik kan bagian alami dari hubungan manusia ya, nggak mungkin dihindari selamanya. Tapi seringnya konflik justru bikin kita makin susah buat validasi. Emosi kita sendiri ikut kepancing kan? Gimana validasi bisa berperan justru di tengah pertengkaran? Apa realistis gitu nyoba validasi pasangan pas kita sendiri lagi kesel atau marah? Ini emang nggak gampang. Tapi justru disinilah validasi nunjukin kekuatannya yang paling besar. Bahkan bisa dibilang sebagai penyelamat hubungan loh. Penelitian ekstensif soal dinamika pasangan, sumber kita nggak nyebut nama spesifik sih, tapi konsepnya sejalan banget sama temuan ahli kayak John Gottman, secara konsisten nunjukin kalau perbedaan utama antara pasangan yang hubungannya awet dan bahagia sama pasangan yang hubungannya kandas, itu seringkali bukan di ada nggaknya konflik, tapi di gimana cara mereka ngelola konflik itu. Oh, cara ngelolanya ya? Dan validasi adalah salah satu kunci utamanya. Pasangan yang mampu saling validasi, bahkan di tengah berantem, cenderung ngerasa lebih puas sama hubungan mereka dan konfliknya nggak ninggalin luka permanen gitu. Gimana cara kerjanya tuh? Apa ada semacam rumus atau prinsip yang bisa kita pegang? Ada beberapa konsep penting, salah satunya gagasan soal rasio interaksi positif dan negatif selama konflik. Penelitian nunjukin, untuk tiap satu interaksi negatif kayak kritik tajam, nyindir, atau sikap defensif, kita butuh sekitar 5 interaksi positif buat nyeimbanginnya dan jaga diskusi tetap konstruktif. Nah, validasi sekecil apapun masuk ke kategori interaksi positif ini. 5:1. Itu rasio yang lumayan tinggi ya. Jadi validasi kecil gitu aja udah ngaruh. Sangat ngaruh. Bahkan hal-hal kecil kayak anggukan kepala yang nunjukin Anda nyimak, gumaman atau oke, kontak mata yang dijaga pas pasangan ngomong, ini semua bagian dari skill dasar yang disebut attend atau menyimak aktif. Attend ya? Iya, ini bentuk validasi nonverbal yang ngomongin aku hadir buat kamu, aku dengerin. Ini kayak kita nabung dikit ke rekening emosional hubungan di tengah tarikan gara-gara konflik. Sebaliknya,
Ada 4 perilaku komunikasi negatif yang ngerusak banget, yang sama Gottman disebut Four Horsemen of the Apocalypse, karena prediksinya yang kuat soal perceraian. Ini bisa dianggap kayak tangga invalidasi versi jahatnya lah. 4 perilaku negatif. Apa aja itu? Dan gimana validasi bantu ngindarinya? Keempatnya itu pertama, kritik. Ini bukan cuma keluhan soal perilaku spesifik ya, tapi serangan ke karakter pasangan. Contoh, kamu tuh selalu egois atau kamu nggak pernah peduli. Nah, validasi bantu karena ngedorong kita fokus ke perasaan kita sendiri. Aku ngerasa kecewa waktu daripada nyerang pribadi pasangan. Oke, kritik. Terus? Kedua, sikap bertahan. Defensiveness, ini respons terhadap kritik yang dirasain, biasanya nyalahin balik atau ngerasa jadi korban. Contoh, itu bukan salahku, kamu tuh yang mulai duluan. Atau kenapa sih kamu selalu nyalahin aku? Validasi dari pasangan bisa ngurangin kebutuhan buat defensif, karena bikin orang ngerasa didengerin. Ketiga, penghinaan, contempt. Ini dianggap yang paling parah. Paling parah ya? Iya, termasuk sarkasme, sinisme, manggil nama ejekan, atau bahasa tubuh yang rendahin kayak muter mata. Gitu. Ini bentuk invalidasi paling parah karena nunjukin superioritas dan kebencian. Nah, praktek validasi aktif itu penangkal langsung buat penghinaan. Keempat, sikap diam, stonewalling. Ini pas salah satu pihak narik diri dari interaksi, nolak komunikasi, jawab seperlunya, atau malah pergi gitu aja. Ini seringnya respon karena udah ngerasa kewalahan, flooding. Nah, validasi perasaan pasangan kayaknya ini terlalu berat ya buat kamu sekarang, bisa lebih efektif daripada terus neken. Ini bagian yang sangat menarik sih. Jadi, paham 4 perilaku ini, dan secara sadar milih buat validasi, bahkan dengan cara simple, bisa banget ngubah arah pertengkaran. Bahkan pas kita sama sekali nggak setuju sama omongan pasangan. Tepat sekali, kuncinya ada di pemahaman bahwa validasi itu bukan berarti persetujuan. Ini miskonsepsi paling umum. Anda bisa aja sama sekali nggak setuju sama pendapat, kesimpulan, atau bahkan interpretasi fakta pasangan Anda, tapi Anda tetap bisa validasi perasaan atau perspektif mereka. Oh, gitu ya. Ada teknik yang terinspirasi dari intervensi Rapoport, di mana Anda coba ulangin lagi sudut pandang pasangan, pakai kata-kata Anda sendiri, sampai mereka bilang, nah, iya bener, itu yang aku rasain maksudku. Baru setelah mereka ngerasa benar-benar dipahami, Anda sampaikan perspektif Anda. Misalnya Anda bisa bilang, oke, jadi kalau aku nggak salah tangkap nih, kamu ngerasa frustrasi banget dan nggak dihargain pas aku pulang telat tanpa kabar. Karena itu bikin kamu ngerasa waktumu nggak penting. Bener gitu aku nangkapnya? Oke. Nah, setelah mereka konfirmasi, baru Anda bisa nambahin, aku paham kenapa kamu ngerasa gitu. Dari sudut pandangku sih, tadi aku kejebak macet parah banget dan HP-ku mati. Ini nunjukin respek ke pengalaman mereka tanpa harus ngorbanin versi kebenaran Anda. Ini ngeredain ketegangan dan buka jalan buat solusi bareng. Oke, ini benar-benar ngubah cara pandang soal konflik ya. Bukan jadi medan perang buat dimenangin, tapi kesempatan buat saling memahami lebih dalam meskipun sulit. Jadi, kalau kita coba rangkum nih semua obrolan kita hari ini, ya, intisari dari pembahasan mendalam kita adalah validasi dalam hubungan itu esensinya bukan soal setuju, bukan soal buru-buru kasih solusi, bukan juga sekedar muji basa-basi. Ini tuh sebuah praktik aktif dan sadar buat nunjukin kalau Anda hadir penuh. Anda benar-benar nyimak buat memahami, bukan buat ngejawab, dan Anda peduli, serta menerima dunia internal orang lain, emosi, pikiran, perjuangan mereka sebagai sesuatu yang nyata dan penting buat mereka. Ya. Intinya, bikin orang yang Anda sayangi ngerasa terlihat, terdengar, dan diterima apa adanya terutama pas mereka lagi rapuh atau lagi sulit. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif yang penting mungkin buat Anda bawa pulang. Kita kan sering dengar dan nyari-nyari soal bahasa cinta yang beda-beda ya. Ada yang ngerasa dicintai lewat tindakan pelayanan, ada yang lewat hadiah, waktu berkualitas, sentuhan fisik, atau kata-kata penegasan. Itu semua penting tentu aja. Ya, penting semua itu. Tapi, gimana kalau salah satu bahasa cinta yang paling fundamental, yang paling mendasari semua interaksi, yang mungkin paling universal, tapi ironisnya paling sering kita lupain atau abain, itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan dalam bentuk tindakan spesifik, melainkan sebuah upaya tulus dan terus-menerus buat benar-benar memahami dan menerima pengalaman subjektif orang lain. Terutama pas pengalaman itu rasanya sulit, nggak nyaman, beda banget sama cara kita lihat dunia, atau bahkan pas pengalaman itu ditujuin sebagai kritik buat kita.
Gimana ya dinamika hubungan terdekat Anda sama pasangan, anak, orang tua, sahabat bisa berubah kalau Anda secara sadar mulai prioritasin pemahaman mendalam dan penerimaan tulus ini sebagai inti cara Anda berelasi tiap hari? Sebuah pertanyaan buat direnungkan mungkin ya.